Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam hidroponik bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Saya ingin mengupdate tentang ini selada saya yang sudah usia 13 hari setelah semai. Ini saya habis masang nih loh, atap, cuma ini tak tambahin rengnya, ini 1, 2, ini kan reng, tadinya kan 1 meter 1 meter, sekarang tak bikin 50 cm 50 cm gitu tuh, biar kuat. Nah, itu burnya aja masih malah kena. Ya namanya kita mainan bur pasti ya biasa kalau kita kena bur. Kalau mainan api ya biasalah kita kena apinya gitu. Makanya jangan heran kalau kita biasa main perempuan, maka nanti azabnya juga ngeri. Tapi saudara-saudaraku nggak mungkin. Sambil saya minum kopi sama rokokan, nanti tak update. Ini saya habis ini ya loh, mau nyelesain ini loh. Aduh. Nah, ini sambil saya ini panas ya. Ya, enggak apa. Ya kayak gini kalau sama orang kampung, orang desa ya. Jangan merasa gimana gitu. Pokoknya ya yang namanya kita silaturahmi sama saya sama mau apa nang lho. Kuku ireng-irengnya wong desa kayak gini kalau orang desa. Aduh. Bentar. Yuk kita ngobrol. Ngupdate selada saya. Ini tadi pagi tak kasih yang namanya Gandasil D. Gimana cara penggunaannya, takarannya dan lain-lain. Di video saya tentang Gandasil D itu semuanya sudah tak sampaikan gitu. Takarannya semuanya sudah ada. Ikuti di kemasan lalu semprotkan saja. Tiap 4 hari sekali mulai dari usia 8 hari setelah semai. Nih hasilnya kayak gini. Nah kalau kangkung saya itu 3 hari setelah semai. Tuh kayak gini. Memang nggak merata, dalam artian nggak rata kan, setiap benih kan beda-beda. Pertama itu kemarin yang video kemarin secara siaran langsung itu juga sudah saya sampaikan kan, ada yang terlalu ke dalam, ada yang terlalu ke atas. Contoh misalkan ini kan belum sendiri nih, kotakan sendiri, tapi kalau di gini tuh sudah tumbuh. Oh ini malah sampai ada yang keluar. Taruh sini aja. Aduh. Tuh sampai ada yang keluar kan. Kembali ke selada. Ini selada saya yang dari awal kutilang. Ini kalau dari berbagi pengalaman sama teman-teman, Mas Rian dan mungkin teman-teman yang lain, apabila kutilang seperti ini kan naik dia. Ini loh, ada batangnya itu. Si ini netpot itu kita naik, netpot rockwool kita naikkan, kemudian batangnya sampai ke sini, ke rockwoolnya. Nanti ini tadi sudah ada yang saya bongkar. Ketika ini si batang ini kena air yang ada di rockwool masuk ke dalam sini, dia itu numbuh akar. Nih poin penting di 13 hari setelah semai adalah ketika terjadi kutilang, maka si ini kayak gini, seperti ini kan kutilang ini kan tidak tak apa-apa, ini nih dibelah ya kan, paham ya, pelan-pelan ini dibelah, kemudian batangnya diturunkan, rockwoolnya ini sampai ke pangkal sini, sampai ke pangkal ini. Nah ini kelihatan ya, paham ya.
Saya ulangi, ini dibuka jangan sampai patah, kemudian ini dimasukkan ke sana ke dalam rock woolnya. Jadi permukaan rock wool ini sampai ke sini. Nanti sekitar 2-3 hari ini di sini ini, di batangnya sini dia numbuh akar. Lah saya yang heran tuh ini kok membelujur gitu loh. Ini kan calon daun ini, tapi kok kayak gini. Tapi tak biarkan. Sedangkan yang lain sudah semuanya sehat-sehat ya. Ini daun sejati yang ini, kalau ini kan bukan daun sejati ini. Ini nanti pasti akan kering. Yang daun sejati pasti dia akan melungker kayak gini. Yang daun sejati kan melungker krop kayak gini. Ini pakai apa namanya, selada Johnson. Kemudian lu mas, kapan kira-kira mau pindah tanam? Ya kita lihat nanti. Kita lihat bagaimana perkembangannya. Coba kita angkat. Nah seperti ini kan dia kan nembus. Nah ini kan tak belah, habis tak belah ini. Tak masukkan tuh sampai ke batang, sampai ke pangkalnya itu loh. Ya. Kayak gitu untuk mensiasatinya. Oh iya, teman-teman, kalau mengikuti dari awal update, pasti setiap updatean itu ada poinnya. Berbeda kalau teman-teman nanti langsung menjujuk langsung ke panen gitu kan, nggak tahu prosesnya. Saya bisanya berbagi ya, setiap hari tak upload, setiap hari tak update, setiap hari tak bagikan kepada teman-teman. Dan ini memang tadi siapa ya yang komen? Ini tidak secara langsung mas, bukan berarti saya mau mensiasati atau mengakali atau membohongi teman-teman, enggak. Agar kualitas videonya katanya pecah gitu. Karena saya itu jarang setelah upload lihat kembali, itu jarang. Jadi ya wes apa adanya, nggak perlu tak koreksi, nggak perlu tak potong-potong, nggak, pokoknya apa yang saya sampaikan ya wes upload gitu aja. Untuk ngeditnya insya Allah bisa, cuman saya males aja lah, apa adanya aja, enteng malan, nggak jadi beban pikiran, nggak jadi beban batin. Pokoknya teman-teman kalau belum paham atau ini silahkan tulis di kolom komentar aja, enak ya toh. Kalau bisa teman-teman bikin YouTube, kemudian mas ini selada saya gimana ya, kirim linknya ke saya, nanti tak lihat. Saya berkunjung ke kebun jenengan gitu loh, kita sama-sama. Banyak kok teman-teman yang saya kunjungi, kayak Mas Steven ya, itu beliau bikin channel juga, saya berkunjung ke kebunnya, bagus kebunnya. Nanti insya Allah saya bikin seperti itu mas. Tapi untuk yang sekarang ya udahlah, ini dulu, pakai 2 bak ini dulu untuk uji coba selada. Insya Allah kalau nanti ini sip, baru insya Allah sudah ada lahan, jadi tinggal cari dana untuk pembangunan greenhouse-nya saja insya Allah. Tapi ya saya syukuri sudah ada lahannya. Pokoknya nanti setiap apa saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi poin di sini ya, kembali ke selada, kalau terjadi seperti ini tadi, belah saja rock woolnya kemudian diturunkan. Hati-hati jangan sampai patah ya. Dan ini sudah ada yang besar, ada yang ini. Kalau kemarin kan ini paranetnya kan terlalu turun, ini sudah tak kembalikan lagi. Saya sudah tidak was-was lagi kalau ini, karena kalau hujan ini nggak terisi air lagi ya. Pokoknya apa yang saya sampaikan ya apa adanya teman-teman, saya hanya berbagi. Ini loh yang saya ini. Kalau ada yang penasaran tentang kangkung saya, ini usia 3 hari setelah semai. Memang tidak rata loh, yang di sini sudah, yang sini sudah. Tunggu aja 4 hari, 5 hari, 6 hari, nanti akan seperti apa. Dan ini sudah ini belum, ini bukan daun sejati loh ya. Nanti
Pokoknya sabar aja, ditunggu. Pagi di spray, sore di spray, nanti tak spray lagi. Ini belum ada airnya. Kelihatan enggak? Itu kan belum ada airnya, tapi akarnya sudah mulai ada yang nembus. Berarti besok harus sudah ada airnya. Itu loh, ya. Biar akarnya mudah untuk mencari. Sebetulnya sistem seperti ini juga dinamakan hidroponik juga. Ya. Sama saja lah, hidroponik hanya cara bercocok tanam. Ini sebelum saya akhiri, saya sampaikan kepada teman-teman, hidroponik hanyalah sistem bercocok tanam. Jangan terpancing bahwa sayuran hidroponik itu harganya mahal. Tidak. Kalau teman-teman nanam, ya, kemudian biaya operasionalnya itu besar, kemudian hasilnya si sayuran tadi dijual dengan harga konvensional itu rugi, berarti salah dalam hal melaksanakannya. Seharusnya dengan sistem bercocok tanam operasionalnya itu murah, ya. Harusnya dijual dengan sistem konvensional, harganya pun dia juga dapat menghasilkan keuntungan, gitu loh. Paham ya sampai di sini ya? Kalau sampai bercocok tanam menggunakan hidroponik dijual dengan harga pasaran sama dengan sayur konvensional, kamu masih rugi, berarti ada yang salah, ya. Leweng nanti selada hidroponik tak jual dengan harga 3.000 atau berapa, atau sekilonya 10.000 sesuai dengan harga pasar. Saya belum mendapatkan keuntungan, berarti ada yang salah dengan cara saya melakukannya. Nanti dijadikan evaluasi, ya, pelan-pelan. Bagi teman-teman yang masih baru nol, dalam artian belum pernah berhidroponik dan baru mau akan berhidroponik, bikin yang simple, bikin sendiri, nikmati setiap prosesnya, nikmati sampai tangan saya kena burit, nikmati, semuanya harus dinikmati. Jadi kita belajar untuk tidak tergantung pada orang lain. Contoh misalkan nutrisi, ya belajar untuk meraciknya sendiri boleh, selama tidak membuat Anda kesulitan mendapatkan bahannya. Kalau saya nggak mau seperti itu, nggak mau repot-repot, ribet, ruwet nanti malan. Yang sudah ada di sekitaran kita, nutrisinya apa, nah tinggal ngolah bagaimana supaya bisa dijadikan untuk nutrisi hidroponik. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot gitu loh. Kita bingung nyari racikan nutrisi, kemudian malah bingung sendiri cari bahannya. Tapi kalau yang di kota-kota mungkin sudah tersedia, ya. Kalau di desa seperti saya, meskipun saya tinggal di Jawa, saya juga kesulitan. Ada pun juga mahal. Ngapain cari mahal-mahal? Yang penting saya punya produk, saya jual dengan harga konvensional, saya masih bisa untung. Kalaupun saya dengan bak ini saja, 2 bak ukuran 1x4, 1x4, tak panen, tak buat untuk kangkung, ya, 1 minggunya saya dapat 100.000 per minggu, bersih itu. Kalaupun saya jual setiap minggunya kan 1 bulan 4 kali, 100.000, berarti kan 400.000 setiap bulannya dari kangkung saja, dari ini saja. Bisa kan? Bisa. Nanti minggu pertama, minggu kedua, minggu keempat, minggu ketiga, minggu keempat, nanti sampai sana sudah panen lagi, terus muter. Tapi kan ini saya mau praktik selada. Gitu ya teman-teman, 15 menit sudah cukup untuk hari ini. Sampai saya itu belum bisa ngelem karena tadi hari pasaran, harus ke pasar jualan dagang sembako, ya kan. Pokoknya tetap semangat, pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.